Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan praktikum 3 tentang sinkronisasi proses. Untuk tidak mempanjang waktu, kita masuk ke tujuan. Di sini pada praktikum 3 ini tentang sinkronisasi proses, kita dapat mengkomprimasikan kode sumber dengan thread yang terbagi akses ke area global yang tidak diproteksi. Yang kedua, kita dapat menunjukkan bahwa menulis ke area global tidak diproteksi dapat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan ketika diakses oleh thread. Yang ketiga, mengkompilasi kode sumber dengan thread yang tersinkronisasi. Yang keempat, menunjukkan bahwa hardware menyediakan bantuan untuk membuat critical region. Yang kelima, mengkompilasi kode dengan mutex untuk membuat wilayah exclusion. Yang keenam, menunjukkan bahwa OS menyediakan bantuan untuk membuat critical region. Kita masuk ke dasar teori. Di sini proses kongruen mengakses sumber daya global pada saat yang bersamaan dapat menghasilkan efek samping yang tidak diinginkan. Perangkat keras atau sistem operasi komputer yang dapat menyediakan mutual exclusion ketika sumber daya tersebut digunakan bersama. Untuk meminimalisasi efek samping yang tidak diinginkan, kita harus mengidentifikasi critical section. Critical section itu adalah sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber daya bersama diakses. Masalah ini dapat diselesaikan dengan teknik sinkronisasi. Latar belakangnya pada dasar teori ini yaitu yang pertama, akses-akses yang dilakukan secara bersama-sama ke data yang sama dapat menyebabkan data menjadi tidak konsisten. Yang kedua, untuk menjaga agar data tetap konsisten, dibutuhkan mekanisme-mekanisme untuk memastikan permintaan eksekusi dari proses yang bekerja. Yang ketiga, rest condition. Rest condition ini situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan. Nilai terakhir dari data bergantung pada proses mana yang selesai terakhir. Yang terakhir adalah untuk menghindari rest condition, proses-proses secara bersamaan harus disinkronisasikan. Baiklah, kita langsung ke langkah-langkah praktikumnya. Nah, yang pertama kita jalankan simulatornya terlebih dahulu. Baik, selanjutnya di sini ketikkan kode berikut pada compiler. Kita besarkan sedikit. Kita minimaskan. Di sini terdapat program-programnya. Nah, kita buat manual. Ya, saya membuatnya di Notepad biar lebih mudah mengetiknya secara langsung di compiler. Nah, pada compiler kita masukkan nih program source-nya di input. Nah, kemudian di sini tahap selanjutnya kode di atas ini akan membuat 2 thread, yaitu thread 1 dan thread 2. Masing-masing thread ini menaikkan nilai variabel global G. Nah, nih variabel G nih yang merupakan global G dalam tiap loop. Nah, pertama kita compile kodenya dan memuatkan dalam memori dalam kurung base address sama dengan 100. Oke, selanjutnya kita ke compiler, menu compiler, di bagian compile, kita klik compile, kita tunggu. Nah, udah keluar nih program code-nya. Nah, di sini ini tidak bisa diotak-atik. Kita hilangkan checklistnya, kita buat 100 base address-nya. Lalu kita load in memory. Nah, code sukses ya. Udah sukses berarti
Nah, lanjut. Di sini tampilkan jendela konsol, aktifkan stand on top. Nah, di menu advance ini ada beberapa menu. Klik input output, maka keluar menu konsol. Dan bagian ada checklistnya ini, checkbox ini ada 3. Nah, kita klik yang stand on top, stay on top ya. Nah, kita minimaskan. Langkah selanjutnya, beralihlah ke OS simulator, akan tampak critical region pada program list. Nah, kita ke menu advance lagi, klik pada OS 0 ya. Nah, di sini akan nampak ya namanya program list critical region ya. Selanjutnya, buatlah proses dengan ketentuan round robin dengan 10 tick, CPU speed maksimum, lalu tekan start. Nah, pada di sini yang pertama kita buat dulu create new process. Pada scheduler ini di policies yaitu round robin. Time slash-nya berapa? 10, seperti yang modul tadi. Nah, OS kontrolnya CPU speed-nya maksimum, lalu kita start, kita lihat input outputnya. Dia akan hasilnya seperti ini. Kita tunggu ya sampai benar-benar ya seperti ini. Yang pertama kan ini outputnya inman di bagian bawah tadi, di bawah code-nya tadi, baru interest 1, printnya interest 2. Nah, di sini interestnya itu G sama dengan 18, baru di exiting, dan juga threadnya 1 G sama dengan 25, exiting thread 1 baru main. Nah, seperti itu ya. Itu adalah praktikum yang pertama. Ini kita clear dulu. Oke, selanjutnya kita akan modifikasi program seperti yang tadi dengan menggunakan keyword sinkronis. Nah, sinkronisnya letak di mana? Di S-thread ini. Nah, kita pertama yang harus kita lakukan adalah kita remove all compiler. Kita buat di sini adalah oke, sinkronis. Nah, ini sama juga nih, tapi kan sinkronis seperti itu ya. Lalu kita tahapan selanjutnya. Nah, nih dihapus kode sebelumnya dengan cara di jendela CPU simulator tadi remove all program. Nah, jadi kita lakukan ya. Oke, sekarang compile kode tersebut dalam memuatkan dalam memori. Base address-nya sama tadi, sama dengan 100. Aktifkan stand on top juga sama. Kita beralih ke critical program list. Oke, kita praktekkan langsung ya. Pertama, kita langsung compile ya. Compile. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Base address-nya ada 100. Nah, base address-nya ada 100, ingat 100. Lalu kita load in memory. Nah, maka kodenya sudah sukses ya. Nah, setelah itu input outputnya ingat stand on top. Nah, lalu di sini kita beralih ke OS simulator, dia ke menu program list ya. Program list.
Di bagian advance klik OS 0. Nah, maka hasilnya seperti ini. Create new process. Nah, di sini dia buatlah proses dengan ketentuan round robin dengan 10 tick, sama tadi kecepatannya adalah maksimum. Kita start baru berhenti. Oke. Sama ya, round robin, time selesai 10 ticks, dan CPU speednya juga yang paling cepat. Kita mulai, kita lihat input outputnya. Ini sinkronis ya, dengan menggunakan sinkronis. Oke, kita tunggu. Nah, ini adalah hasilnya. Thread 1 G sama dengan 20, thread G ini sama dengan 12. Tadi 18 dengan berapa tadi? Nah, berbeda ya. Nah, dan apanya pun outputnya seperti ini. Baiklah, selanjutnya yang terakhir, yang ketiga ya, yang ketiga itu kita modifikasikan kode sebelumnya dengan menggunakan enter dengan left ya. Nah, enternya letak di mana? Di inthread 1, antara inthread write ln dengan variable g. Nah, leftnya di antara write ln ini, kedua ini. Baik, kita langsung aja ke contohnya. Kita hapus saja dulu, remove all programs, compiler kita ubah ya. Baik, yang pertama tadi adalah enter ya, enter. Nah, dan di sini adalah left ya. Nah, lalu kita lakukan dengan hal yang sama tadi, menggunakan enter dan left ya. Nah, seperti itu. Seperti biasa di sini kita hapus dulu ya, klik remove of program tadi. Nah, seperti biasa, seperti tadi, sama seperti tadi ya, kita langsung praktekkan aja. Nah, yang pertama, benda menu compiler, compile, klik compile. Nah, udah muncul program code-nya. Base address sama seperti tadi adalah 100 ya, ini base addressnya. Lalu kita load in memory. Nah, sudah sukses. Lalu di sini kita clearkan saja, berada di stand on top ya, kita minimaskan. Lalu kita ke menu advance, klik OS 0, OS 0. Lalu kita akan buat ya, create new process dengan yang sama tadi ya, sama 10 round robin dengan time selesainya 10 ticks ya, dan yang paling cepat. Lalu kita start, kita tentukan input outputnya. Oke, dia akan mengalami proses ya. Baik, seperti ini outputnya. Terdapat in main, in thread 1, in thread 2, thread 1 G sama dengan 20, exiting thread 1, thread 2 G sama dengan 12, exiting thread 2, dan exiting main. Nah, baiklah, sampai di situ aja video pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.